nggak sih pemirsa basa-basi? Katanya mencegah itu lebih baik loh daripada mengobati. Dan berikut basa-basi telah merangkum tips-tips untuk mencegah infeksi kandung kemih atau ISK pada anak. Tips yang pertama, pilihlah dalaman yang tepat untuk si kecil. Dalaman berbahan dasar katun adalah pilihan yang sangat tepat, karena katun dapat menyerap keringat. Upayakan untuk tidak memberikan dalaman berbahan dasar nilon, karena dapat mendorong pertumbuhan bakteri atau kuman yang sangat cepat. Lalu, tips yang kedua, biasakanlah buang air secara teratur. Kebiasaan menahan buang air pada si kecil dapat membuat bakteri pada cairan urin berkembang dengan sangat cepat. Dan hal ini sangat berbahaya loh pemirsa. Dan tips yang terakhir adalah menjaga kebersihan pada kelamin. Orang tua harus mengingatkan si kecil untuk membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil. Dimulai dari arah depan ke belakang. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kesempatan masuknya kuman ke dalam kelamin lagi. Semoga tips ini bermanfaat ya pemirsa. Oke, ini jadi kita sekarang ingin langsung memberikan praktek nyata ya. Karena tadi kita udah lihat gejala-gejala atau apa aja bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Bahan celana dalam yang memang tidak sesuai. Kemudian juga menahan pipis, iya, minumnya kurang. Itu berlaku untuk orang dewasa juga ya dok? Iya, sama. Oh, ternyata orang dewasa juga tetap punya kesempatan yang sama untuk sama Pak, sama. Oke, jadi kalau tadi kebetulan kedua bintang tamu saya sangat terinfo dengan baik untuk membersihkan ya, mereka sudah tahu. Nah ini mungkin boleh untuk terutama yang perempuan mungkin cara basuhnya ada yang. Iya, ini kalau misalnya anaknya setelah buang air besar, buang air kecil, sebaiknya yang dicuci duluan yang di bagian belakangnya. Jadi kalau bayi ya begini ya, gitu. Tapi biasakan untuk selalu membasuh dari atas ke bawah. Jadi jangan sebaliknya. Kayaknya lebih banyak orang melakukan seperti ini. Benar. Ya. Apalagi kalau perempuan kan, jadi lubang depan dan lubang belakang itu kan tetanggaan, jadi dekat sekali. Kalau anak laki kan bisa kita angkat ya penisnya. Kalau perempuan kan nggak bisa. Jadi mesti dibalik dari bisa depan. digeser ya dokter. Kalau laki-laki kan diangkat, yang cewek digeser. Iya. Bisa Pak. Oke, sorry. Lalu selain itu biasakan juga anak-anak untuk misalnya kalau anak sudah lebih besar, mereka kan akan duduk di atas kloset. Jangan disiram dulu kalau anaknya belum bangun. Itu kan kebiasaan kita juga, begitu ada yang keluar langsung disiram. Jadi duduk di kloset. Ya, kalau misalnya sudah ada kotoran yang keluar langsung disiram kan? Ini BAB maksudnya? Iya. Oh disiram maksudnya di flush? Iya, di flush. Kenapa nggak boleh dok? Nanti muncrat ke atas masuk ke saluran kemihnya. Maksud, gitu. tapi kalau kita ngerasa nggak muncrat atau tetap ada yang Tetap ada. Minimal aura-auranya, asap-asapnya tetap juga mungkin. Kecil-kecil kan ada. Atau bagusnya ketika ibu-ibu ya, kalau misalkan anaknya lagi BAB di toilet duduk terutama ya, jangan langsung di flush. Takutnya bukan hanya kotoran yang masuk, nanti anaknya ikut ke flush bu. Jangan-jangan ini hubungannya, aku pernah nonton di salah satu inilah ya tayangan, katanya kalau kita flush itu sebenarnya bakteri ada yang muncrat sampai 6 meter katanya bisa tingginya. 6 meter? Munculatan balikin. Tapi kita nggak, itu kasat mata Pak, maksudnya nggak bisa dilihat, tapi itu ada sesuatu yang muncrat. Lumayan loh, iya, tapi kalau untuk radius 6 meter lumayan ya. Tapi kalau daya pantulnya keren banget. Tapi kalau aku mau flash pasti anaknya dulu turunin, baru di karena takutnya bakterinya. Oke. Jadi airnya gitu kan dok ya, maksudnya muncrat airnya gitu. Di airnya itu ada bakteri, air rendeman kotoran. Gitu loh. Mungkin kita ngerasa nggak muncrat. Jadi bukan bakterinya terbang gitu dari airnya. Jadi kalau misalkan misalkan ini duduk, kok saya yang praktekin ya jadinya ya. Ya nggak apa-apa. Ya udah ke babynya deh. Posisi duduk. Ini misalnya toiletnya ya. Nih. Ini kan duduk nih. Iya, betul. Nih, udah selesai nih. Mama, aku udah selesai. Bangun dulu baru disiram. Bangun dong. Tapi kan jorok dong. Loh, anak kecil, ya ampun kok jorok gimana sih? Enggak, kita siram dulu. Jangan, pokoknya nggak boleh siram dulu. Mungkin pakai tisu dilap dulu. Atau di air-airin dulu. Jangan, pokoknya jangan pakai
memasukkan segala macam ke dalam toilet kan dia bisa muncrat. Jadi dilap dulu, terus anaknya bangun, terus flash. Suruh anaknya yang nge-flash. Suruh anaknya. Iya, jadi dia ngelihat oh ya, bye-bye pupi gitu. Jadi nanti dibersihinnya di mana? Ya udah, setelah itu duduk lagi. Kalau setelah itu klosetnya duduk lagi, klosetnya. jangan duduk lagi. Iya. Baru kita bersihin. Iya, baru bersihin lagi. Agak capek sih, agak ribet ya. Ternyata agak ribet ya, Bu ya. Bapak tapi ini pose bapak yang paling ganteng loh, Pak. Jadi jamban. Kurang ajar. Iya. Oke. Tapi bagus kalau kayak gitu ya. Ini harus berarti ya itu tadi gue juga nggak tahu Aku ternyata. nggak tahu, aku selama ini langsung aja bersihin. Malah di flash dulu biar, ya maaf, maksudnya biar kita juga ngeliatnya nggak enak kan ya kalau penuh di situ ya. Iya, Tapi iya, dari sisi betul. kesehatan nggak Iya. bagus ya. Dan secara psikologis juga harus mulai diajarkan tuh dari kecil. Iya. Dia nge-flash sendiri terus Iya. bilang, "Ah, dadah pupi." gitu. Aku gitu di rumah, beneran. Oh beneran? Bye bye, flash away gitu. Enggak, gue takutnya ya kalau udah dari kecil udah diajarkan kayak gitu, ntar begitu tiba-tiba udah mulai dewasa semprot apa di flash Oh anaknya drama. oh drama gitu kan. Terpisah setiap saat gitu kan dia. Minimal tiap pagi harus ada rasa pisah gitu. Iya benar. Oke ini benar lagi sesuatu yang baru loh buat aku ya. Tahu nih. Oke baiklah pemirsa nanti kita bakal bahas lagi jangan kemana-mana terus basa-basi bahas. Ajari anak pemirsa untuk memakai celananya sendiri. Pertama, letakkan celana di atas lantai dengan bagian kancing berada di atas. Kedua, duduklah di depan celana. Ketiga, masukkan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian lanjutkan ke kaki sebelah kiri. Keempat, tarik celana sampai telapak kaki keluar dari lubang. Kelima, berdiri dan benarkan letak celana pada pinggang. Keenam, tarik resleting celana dan masukkan kancing ke dalam lubang. Selamat mencoba ya kids!